Halo football lovers. Selamat datang kembali di channel Fatbal Sport Media. Kali ini kita bakal coba bahas satu topik yang benar-benar bikin penasaran pencinta sepak bola di seluruh dunia. Juara Dunia 2022, Juara Copa America 2024. Ya, dominasi timnas Argentina di bawah asuhan Lionel Scaloni beberapa tahun terakhir ini emang nggak perlu didebat lagi. Mereka udah menangin hampir semua hal yang bisa dimenangin di level internasional. Tapi, begitu kita masuk ke tahun 2026, tahunnya Piala Dunia di Amerika Utara, muncul satu pertanyaan besar. Sanggupkah Albiceleste mempertahankan gelar juara mereka? Kedengarannya gampang kalau melihat skuad mereka sekarang, kan? Tapi tunggu dulu. Sejarah mencatat kalau mempertahankan gelar Piala Dunia itu adalah salah satu misi paling mustahil di planet bumi. Sepanjang sejarah sepak bola modern, baru ada dua negara yang bisa melakukan back-to-back juara dunia. Pertama adalah Italianya Vittorio Pozzo di tahun 1934 dan 1938. Kedua adalah Brasilnya Pelé dan Garrincha di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, lebih dari 60 tahun, nggak ada satupun negara yang bisa mengulanginya. Malah, yang sering terjadi adalah kutukan juara bertahan. Masih ingat kan gimana Prancis hancur di tahun 2002, Italia babak belur di 2010, Spanyol pulang cepat di 2014, atau Jerman yang nangis di fase grup tahun 2018? Pertanyaannya, apakah magis Scaloneta dan Lionel Messi masih mempan buat mematahkan kutukan sejarah ini, atau trofi emas itu bakal punya pemilik baru tahun ini? Yuk, kita bedah peluangnya sampai tuntas. Oke, sebelum kita skeptis sama peluang mereka, mari kita lihat modal yang dibawa Argentina menuju turnamen tahun ini. Dan jujur aja, modal mereka itu mewah banget. Langkah Argentina di babak kualifikasi zona Amerika Selatan kemarin itu benar-benar kayak jalan tol yang mulus. Mereka jadi tim pertama dari zona CONMEBOL yang mengamankan tiket ke putaran final. Nggak cuma lolos, mereka mendominasi klasemen dan finish dengan keunggulan 9 poin dari Ekuador yang ada di posisi kedua. Brasil? Mereka bahkan sempat terseok-seok di bawah. Artinya, secara mentalitas dan konsistensi, Argentina ini tim yang matang banget. Mereka tahu cara menang, baik lewat permainan cantik maupun saat harus main, kotor, dan bertahan rapat. Nah, sekarang mari kita lihat peta jalannya di fase grup. Berdasarkan hasil drawing, Argentina tahun ini tergabung di grup J. Mereka bakal bersaing sama Austria, Aljazair, dan Yordania. Di atas kertas, ya, harusnya ini jadi makanan empuk buat Messi dan kawan-kawan. Kelasnya beda jauh. Tapi, jangan salah kaprah dulu, guys. Piala Dunia format baru dengan 48 tim ini penuh dengan jebakan Batman. Austria di bawah asuhan Ralf Rangnick punya gaya main high pressing yang intensitasnya gila-gilaan. Kalau Argentina lengah sedikit aja di lini tengah, mereka bisa dihukum. Aljazair selalu punya potensi mengejutkan dengan fisik mereka yang kuat, dan Yordania bakal main tanpa beban sebagai tim yang nggak diunggulkan. Jadi, meskipun Argentina diunggulkan mutlak buat lolos sebagai juara grup, mereka nggak boleh sombong. Langkah awal di fase grup ini bakal menentukan seberapa jauh bensin mereka bisa bertahan sampai ke babak gugur. Sekarang, mari kita masuk ke ruang ganti dan membahas kenapa tim ini begitu ditakuti. Kunci utamanya bukan cuma karena faktor individu, tapi karena kejeniusan satu orang di pinggir lapangan, Lionel Scaloni. Para analis sepak bola dunia menyebut kalau kekuatan utama Argentina tahun ini terletak pada apa yang disebut sebagai taktik bunglon. Apa itu taktik bunglon? Sederhananya, Argentina dilatih untuk mengubah formasi dan cara bermain mereka di tengah-tengah laga secara instan, bahkan tanpa perlu melakukan pergantian pemain dari bangku cadangan. Mereka bisa mulai pertandingan dengan formasi 4-3-3 yang agresif. Tapi begitu lawan mulai membaca celah, dalam hitungan menit tanpa ada instruksi teriakan yang heboh, formasi itu bisa bermutasi jadi 3-5-2 atau bahkan 4-4-2 yang super rapat. Kemampuan adaptasi taktis inilah yang bikin pelatih lawan sering pusing 7 keliling. Benar-benar cair dan sulit ditebak siapa yang bakal muncul sebagai pencetak gol utama. Bicara soal Argentina, jelas kita nggak bisa lepas dari nama Lionel Messi. Di Piala Dunia tahun ini, Messi emang udah nggak semuda dulu. Fisiknya mungkin udah nggak seeksplosif saat dia masih di Barcelona, atau saat final di Qatar kemarin. Tapi, Scaloni sangat pintar. Argentina tahun ini didesain bukan lagi sebagai tim yang Messi-sentris,
atau bergantung 100% pada keajaiban Messi. Messi sekarang berperan sebagai pemimpin spiritual dan playmaker murni yang bergerak lebih lambat namun jauh lebih mematikan secara visi bermain. Supaya Messi bisa fokus memikirkan taktik dan umpan-umpan magis tanpa perlu capek berlari mengejar bola, Scaloni membangun sebuah mesin pelindung di lini tengah. Disinilah peran para gelandang petarung Argentina menjadi sangat krusial. Nama pertama yang haram hukumnya buat dicadangkan adalah Rodrigo De Paul. Pemain ini adalah bodyguard resmi Messi di lapangan. De Paul adalah penyeimbang, orang yang bakal lari kemana aja buat merebut bola dan menutup ruang kosong. Di samping De Paul, ada Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister. Trio lini tengah ini punya kombinasi yang komplit banget. Kreativitas tinggi, visi bermain oke, fisik prima, dan kemampuan sirkulasi bola yang merupakan salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Merekalah yang bikin mesin Argentina tetap berjalan konstan selama 90 menit. Tapi, sebagai analis yang objektif, kita nggak boleh cuma melihat yang bagus-bagus aja, dong. Nggak ada tim yang sempurna di dunia ini, termasuk Argentina. Kalau ada satu hal yang bisa menggagalkan ambisi mereka buat back-to-back juara dunia, itu adalah kelemahan internal dari taktik mereka sendiri. Taktik fleksibel Scaloni yang kadang bertumpu pada formasi 3 back, atau mendorong back sayap terlalu tinggi itu, punya risiko finansial taktik yang sangat mahal. Kalau koordinasi lini belakang terlambat sedetik aja dalam menutup ruang kosong saat transisi dari menyerang ke bertahan, Argentina bakal sangat rentan kena serangan balik cepat. Mereka beberapa kali terlihat kerepotan kalau menghadapi lawan yang punya sayap-sayap secepat kilat atau penyerang fisik yang jangkung di kotak penalti. Selain masalah taktis, musuh terbesar Argentina tahun ini adalah kelelahan fisik dan badai cedera. Jadwal kompetisi sepak bola modern sekarang ini benar-benar padat dan kejam. Sebagian besar pemain inti Argentina bermain di klub-klub top Eropa yang menuntut mereka tampil habis-habisan setiap pekan. Jika salah satu pilar penting di lini tengah kayak De Paul atau Enzo, atau lini pertahanan mereka mengalami cedera mendadak sebelum atau di tengah-tengah turnamen, kedalaman skuad Argentina bakal benar-benar diuji. Kehilangan satu kepingan dari sistem taktik, bunglon, ini bisa merusak seluruh ritme permainan cair yang selama ini jadi senjata andalan mereka. Nah, setelah kita bedah semuanya, mulai dari kutukan sejarah, modal kualifikasi, fleksibilitas taktik Scaloni, peran vital lini tengah, sampai titik lemah mereka, apa kesimpulannya? Apakah Argentina bakal bisa mempertahankan gelar juara pada Piala Dunia tahun ini? Secara objektif, jawabannya adalah, peluang mereka sangat besar, tapi jalannya bakal sangat terjal. Secara kualitas individu, kematangan taktik, dan mentalitas juara, Argentina punya semua bahan baku yang dibutuhkan untuk kembali mengangkat trofi berlapis emas itu. Mereka punya kestabilan yang jarang dimiliki tim besar lain saat ini. Tapi, Piala Dunia selalu penuh dengan kejutan tak terduga. Tantangan terbesar Argentina sebenarnya bukan tim lawan, melainkan kemampuan mereka sendiri untuk terus lapar akan kemenangan, menghindari kejutan dari tim-tim kuda hitam di fase awal, dan menjaga kebugaran fisik sampai laga puncak. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Nih? Apakah Lionel Messi bakal menutup karir internasionalnya dengan trofi Piala Dunia kedua secara beruntun, atau justru kutukan juara bertahan bakal kembali memakan korban tahun ini? Coba tulis prediksi skor atau analisis kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan kalian, dan pastinya subscribe biar kalian nggak ketinggalan update taktik sepak bola seru lainnya. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!